10 tips bikin rumah subsidi jadi rumah ala Jepang, tenang dan rapi. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Mom semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Jujur deh, siapa yang kalau bangun tidur bukannya segar, malah pengen pingsan? Lihat tumpukan jemuran sudah setinggi gunung, ditambah mainan bocah yang bertebaran, kayak ranjau darat di ruang tamu. Apalagi buat kita pejuang rumah subsidi, yang ukurannya minimalis, tapi barangnya maksimalis. Rasanya kok mustahil banget ya, punya hunian yang estetik kayak di drama Jepang. Padahal, fenomena rumah sumpek itu nyata banget, bikin tensi darah naik, melebihi cicilan bulanan. Padahal menurut artikel di majalah Desain Arsitektur Modern, rahasia rumah tenang itu bukan soal luas tanahnya, tapi soal bagaimana kita mengatur aliran udara dan visual yang bersih supaya mental kita sebagai ibu-ibu tidak cepat korslet. Penting banget buat kita bahas ini sekarang, karena rumah yang berantakan itu sumber stres nomor 1 yang bikin kita hobi marah-marah sama pak suami. Padahal masalahnya cuma karena sutil hilang entah kemana. Jadi ayo kita bongkar cara sulap rumah subsidi yang mungil ini, biar rasanya sejuk, tenang, dan rapi, ala hunian di Kyoto, tanpa harus menang lotre duluan. Langkah pertama yang paling krusial itu soal penataan ruang dengan prinsip satu ruang. Banyak fungsi karena kita tidak punya kemewahan buat bikin kamar khusus meditasi, atau ruang hobi seluas lapangan bola. Coba deh mulai satukan ruang tamu sama ruang makan tanpa sekat tembok tebal yang bikin rumah terasa kayak labirin sempit. Mending pakai rak buku, terbuka, atau karpet saja buat penanda fungsi ruangannya. Contoh realnya itu area bawah tangga, jangan didiamkan jadi sarang laba-laba, tapi bikin jadi lemari penyimpanan tertutup buat naruh stok beras atau popok anak, supaya tidak merusak pemandangan di ruang utama. Kalau ruangannya plong tanpa sekat yang memotong pandangan, mata kita jadi tidak cepat lelah, dan pergerakan pas lagi bawa cucian, basah pun jadi lebih luas tanpa drama, nyenggol sudut meja. Masuk ke urutan kedua yaitu soal interior yang wajib pakai furnitur kaki jengki, atau yang punya kolong supaya lantai tetap kelihatan luas dan gampang disapu. Sampai ke pojok-pojokannya. Jangan beli sofa yang ukurannya segede kapal pesiar cuma karena lagi diskon. Mending pakai kursi kayu minimalis atau lesehan pakai bantal duduk biar kesan Jepangnya makin kental dan praktis kalau ada arisan dadakan. Urutan ketiga, kita harus berani sortir barang alias decluttering habis-habisan, karena rumah ala Jepang itu musuhnya adalah tumpukan barang tidak berguna yang disimpan dengan alasan kenangan, padahal cuma jadi sarang debu. Contoh logisnya itu kalau ada baju yang sudah tidak muat dari zaman sebelum nikah, ya mending diikhlaskan saja daripada cuma menuhin lemari dan bikin kita sedih tiap kali lihat timbangan. Urutan keempat bicara soal material pendukung bangunan yang harus didominasi unsur kayu atau motif serat kayu alami supaya suasananya hangat dan tidak terasa dingin kayak ubin puskesmas. Ibu tidak perlu ganti semua kusen pakai jati. Cukup pakai stiker lantai vinil motif kayu atau ganti pintu kamar pakai yang ada aksen kayunya saja sudah otomatis bikin rumah terasa lebih mewah dan berkelas. Kelima itu soal pemilihan warna cat yang wajib pakai nada bumi atau earth tone kayak krem, putih tulang, atau abu-abu muda yang bisa memantulkan cahaya matahari dengan sempurna. Warna-warna ini ajaib banget karena bisa bikin ruangan yang cuma 3 kali 3 meter terasa lebih lapang dan bikin hati kita yang tadinya panas gara-gara harga cabai naik langsung adem seketika. Selanjutnya urutan ke-6 adalah soal pencahayaan alami yang harus maksimal masuk ke dalam rumah lewat jendela besar atau pakai genteng transparan
di area belakang supaya tidak lembab. Ibu-ibu pasti paham kan rasanya kalau rumah gelap itu hawanya suram banget dan bikin kita malas ngapa-ngapain selain rebahan sambil main ponsel. Padahal jemuran belum kering. Ketujuh, kita masuk ke urutan finishing yang harus rapi dan bersih, terutama di bagian sudut dinding, serta pertemuan lantai supaya tidak ada kesan rumah belum jadi. Finishing yang halus dan detail itu ciri khas rumah Jepang yang sangat menghargai kerapian. Jadi kalau ada tembok yang retak rambut atau cat yang mengelupas, mending segera didempul pelan-pelan sambil dengerin musik favorit. Urutan ke-8, tolong banget hindari penggunaan dekorasi yang terlalu ramai kayak gorden, rumbai-rumbai, atau pajangan kristal yang sebenarnya cuma bikin ribet pas waktu bersih-bersih mingguan. Pakai saja gorden polos warna netral atau tirai bambu yang simple banget, tapi fungsinya maksimal buat menjaga privasi sekaligus nambah estetika ruangan yang tenang. Ke-9, jangan lupa tambahkan unsur tanaman hijau di dalam pot kecil untuk memberikan nyawa pada ruangan, supaya oksigennya tetap segar dan mata kita ada asupan kesegaran di tengah rutinitas dapur. Tanaman lidah mertua atau sirih gading itu contoh paling logis buat kita yang sibuk karena mereka tahan banting dan tetap cantik. Meski kadang kita lupa siram gara-gara asyik nonton gosip. Terakhir, urutan ke-10 adalah menjaga kebersihan permukaan meja dan lantai dari segala macam perintilan kecil yang tidak jelas fungsinya, supaya aura rumah tetap Jepang banget. Meja makan itu fungsinya buat makan, bukan buat tumpukan tagihan listrik, kunci motor, sampai sisa bungkus jajanan anak yang belum dibuang ke tempat sampah. Kalau semua permukaan datar di rumah bersih, secara psikologis kita bakal merasa hidup lebih terkendali dan tidak gampang panik kalau tiba-tiba ada mertua datang berkunjung. Memang butuh usaha ekstra buat konsisten, tapi bayangkan saja, setiap sudut rumah kita sekarang sudah kayak kafe estetik di Tokyo yang bikin kita betah lama-lama di rumah saja. Kesimpulannya, Bu, rumah subsidi itu bukan halangan buat kita punya hunian yang berkualitas, asalkan kita mau sedikit capek buat mengatur tata letak dan disiplin sama barang sendiri. Kadang kita sibuk mengeluh pengen rumah besar, padahal rumah yang ada sekarang saja belum. Kita rawat dengan cinta dan perhatian yang maksimal. Sedikit autokritik buat kita semua. Jangan-jangan yang bikin rumah berantakan itu bukan karena kurang luas, tapi karena kita hobi belanja barang lucu yang sebenarnya cuma berakhir jadi pajangan berdebu. Mari kita lebih bijak dalam mengatur interior dan memilih material yang fungsional, supaya rumah bukan cuma tempat berteduh, tapi benar-benar jadi surga kecil buat keluarga. Tetap semangat ya ibu-ibu. Hebat karena kebahagiaan keluarga itu seringnya dimulai dari dapur yang rapi dan ruang tamu yang tenang. Ingat, kalau rumah rapi itu adalah bentuk self-care paling nyata buat kesehatan mental kita di tengah gempuran tugas domestik yang tidak pernah ada habisnya. Kita semua pasti bisa menyulap istana kecil kita jadi tempat yang paling nyaman dan estetik. Asalkan kita mulai gerak dari sekarang. Terima kasih, Mams. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.